Ada 7 golongan yang Allah akan lindungi dalam satu bentuk perlindungan. Ya. Yauma la dhillu illa dhilluh. Hari itu tidak ada satupun pelindung kecuali pelindungnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alama atana Allah min ni'matin azimah, wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf, kepada yang terhormat Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus, Habib Rifai bin Abdurrahman Al-Kaf, Habib Sadiq As-Sofi, dan para asatid Ustadz Alwi, Ustadz Salim, Ustadz Khalil, Ustadz Rizal, Ustadz Fitrah, para asatid lain yang saya tidak sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat, ya insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai saat ini malam ke-6 di bulan Rabiul Awal, ya, mudah-mudahan kita semua lebih meningkatkan jumlah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah kasratu min dzikrih. Tanda-tanda cinta seseorang kepada yang dicintai banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tidak usah mengaku, dilihat apakah dia banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekedar mengaku bisa dilakukan oleh semua orang, saya, Anda, siapapun berhak mengaku mencintai Nabi Muhammad. Tapi pertanyaan, apakah cinta kita itu sekedar pengucapan atau disertai pembuktian? Karena kita pasti sepakat kalau cinta kepada sesuatu pasti antara dua, kalau bukan banyak mengingat, banyak menyebut. Kita kalau mengingat Nabi Muhammad pasti banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, saya ini sangat banyak membaca sholawat, sampai-sampai zikirku kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu tidak membuat Allah cemburu kepada Nabi Muhammad?" Apa jawab syekhnya? Enggak. Dikarenakan pertama, sholawat itu adalah perintah. Hamba yang melaksanakan perintah tidak mungkin menimbulkan murkanya Allah. Yang kedua, sholawat itu bagian dari zikir. Karena orang mustahil mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad kalau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya cuma mau bilang, jangan takut kebablasan kebanyakan membaca sholawat. Karena itu bagian dari zikir dan itu bagian dari perintah. Ya, bagian dari perintah. Bahkan dikatakan oleh Abu Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu-satunya ibadah yang tidak butuh ijazah adalah sholawat.
Karena itu solawat ijazahnya langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perintah plus ijazah, mandat. Untuk kiranya kita banyak, ya, bukan ada, banyak membaca solawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, masuk hadis ke berikut, hadis 64. Saya sebelum melanjutkan ini hadis, ada kemarin yang bertanya, Habib, kalau mau dengar ceramahnya Habib tentang fikih di mana? Saya jawab, silahkan ke Masjid Al-Mubarak setiap pekan kedua dan pekan keempat ba'dal maghrib sampai isya. Jadi maghrib sampai isya, pekan kedua dan pekan keempat. Di situ kita memulai fikih, ya. Mudah-mudahan yang berminat untuk mendengarkan fikih, karena mulai dari awal kita bahas jenis-jenis air, mulai wudu, tayamum, sholat dan lain sebagainya. Silahkan, mudah-mudahan Allah meringankan kita untuk beribadah. Hadis ke-64. Ini hadis yang paling kuat, dikatakan muttafaq alaih. Kalau sudah ada hadis muttafaq alaih, itu berarti hadis riwayat Bukhari plus Muslim. Ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya muttafaq alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillu illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 golongan di hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan yang khusus, di dalam perlindungan yang khusus. Ini menaungi artinya melindungi. Ada 7 golongan yang Allah akan lindungi dalam satu bentuk perlindungan. Ya. Yauma la dhillu illa dhilluh. Hari itu tidak ada satupun pelindung kecuali pelindungnya Allah. Di hari itu selesai. Tidak ada satupun tempat untuk bernaung, tidak ada satupun tempat untuk berlindung kecuali tempat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak semua hamba mendapatkan perlindungan Allah. Hanya 7 golongan. Mudah-mudahan kita semua termasuk, insyaallah. Jangankan 7-7-nya, salah satunya sudah beruntung. Salah satunya sudah beruntung, apalagi semuanya. Allah. Pada waktu itu, yaitu di mahsyar, manusia semua dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Manusia semuanya dalam keadaan telanjang bulat, berkumpul di satu tempat mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Tempat yang tidak ada batas luas dari pandangan mata. Berkumpul situ, bukan cuma manusia, jin. Manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin? Karena itu dua makhluk yang ditugaskan oleh Allah di muka bumi. Itu 2 makhluk yang diuji oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. 2 itu. Kumpul semua. Habib, bagaimana kira-kira kalau orang hafal Quran kan bisa dapat syafaat, mensyafaati keluarganya 70 orang. Itu nanti di mizan. Kalau di mahsyar enggak ada. Di mahsyar enggak ada, enggak ada.
Tidak bisa, tidak bisa. Habib, anakku hafal Quran, jangankan anakmu, kita sendiri hafal Quran tidak ada penolong di mahsyar itu syafaat di padang mahsyar, tidak ada yang berhak kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya, jangan merasa aman bilang ada anakku hafal Quran, itu di mizan, di mahsyar tidak. Baik, bagaimana tidak? Jangankan penghafal Al-Quran, Nabi Adam saja tidak bisa menolong umatnya. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong umatnya. Semua Nabi tidak bisa menolong umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dikatakan yauma la syafa'ata illa min syafa'ati. Di hari itu tidak ada syafaat kecuali dari syafaatku. Ya. Kullu ibnu Adam tahta wilai. Semua anak cucu Adam dibawa benderaku, atau bendera, dibawa komandoku, dibawa naunganku. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ada satu peristiwa ketika matahari nanti setinggi jengkal. Allah, matahari setinggi jengkal. Sekarang saja kalau kita berdiri di matahari, panasnya luar biasa ya. Itu kalau main layang-layang gitu, kita yang lihat matahari atau matahari yang lihat kita, itu panasnya itu si tantang mata itu panas. Itu jaraknya berapa kilometer itu, berapa juta kilometer jaraknya matahari, sedangkan ini satu jengkal. Satu jengkal itu, Allah karim. Ada pernah panas di Afrika mencapai 58 derajat, 30% penduduknya meninggal dunia. Itu matahari bagaimana tingginya itu waktu tahun 1940 berapa itu waktu di Afrika dalam buku sejarah itu. Ini matahari setinggi apa itu? Ini sejengkal ini. Ada yang keringatnya seperti tumit, ada yang betis, ada yang paha, ada yang perut, ada yang dadah, ada yang tidak merasakan panas. Mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan ini. Yang pertama, imamun adil. Seorang imam yang bersifat adil kepada yang dipimpinnya. Imam ini luas, apakah itu presiden kepada umatnya, ya kan? Apakah itu gubernur kepada rakyatnya, wali kota kepada rakyatnya, lurah kepada rakyatnya, camat kepada rakyatnya, atau begitu juga ormas kepada pengikutnya. Pemimpin, intinya global, pemimpin. Tapi yang paling nampak adalah pemimpin yang diamanahkan dalam hukum syariat, yaitu pemimpin khilafah, imam. Namun sekarang sudah tidak ada, berarti dikiaskan presiden, ya, adil, yang jujur. Betul-betul sekarang sudah tidak ada. Ini kalau sekarang, kalau imam adil, tidak bakalan kita lihat mobil dinas jalan di malam hari. Karena kenapa? Haram itu. Mobil dinas hanya boleh dipakai pada waktu dinas. Sayyidina Umar itu pernah lagi nyalakan api, ya, menulis sesuatu, tiba-tiba sadar, nama tikeng itu lampu nah ganti lampu lain. Ditanya sama anaknya, kenapa diganti lampu tak? Iya, tadi saya pakai minyak negara. Sadar kak, ini kepentingan pribadi. Ku ganti minyakku pribadi. Tidak berani, ya, tidak berani. Imam yang jujur, adil itu tidak gampang itu. Masya Allah, sekarang ini Masya Allah. Sayyidina Umar itu pernah mau pinjam uang gara-gara anaknya diejek di tempat belajarnya. Anaknya Sayyidina Umar itu bajunya tambalannya 13.
bajunya tambalannya 13, padahal bapaknya presiden. Paham dah ente? Beda sekarang. Anaknya punya restoran di sini, punya warung di sini, punya, ya kan? Kalau sekarang itu ada mobil BMW, saya pernah naiki, harganya 7,8 miliar, anti peluru, model Jeep, mirip kayak Rubicon gitu, kursinya bisa mengeluarkan uap sekaligus mijit. Saya tanya anaknya Pak Aksa Mahmud, karena dia yang pegang BMW, ini mobil di Indonesia ada berapa? Dia bilang ada 4. Di Indonesia cuma 4, 2 dipegang orang Cina, 1 saya, 1 anaknya Jokowi. Ya, jadi kalau dibilang mau sok hidup sederhana, sudah nggak ada. Sekarang di akhir zaman 4 itu mobil itu ya, 4 itu, 1 dipegang Aksa Mahmud, 1 dipegang anaknya presiden, 2 dipegang sama orang Cina. Cuma 4, limited edition, edisi terbatas. Ini Sayyidina Umar mau pinjam uang gara-gara anaknya diejek-ejek 13 apa namanya, tambalan bajunya di tempat belajarnya. Begitu menyurat ke bendaharanya mau pinjam uang, bayangkan yang kirim permintaan pinjaman ini siapa? Presiden. Dibaca sama bendaharanya. Tahu nggak dalam riwayat dibalas sama bendaharanya, apakah Anda yakin wahai khalifah umur Anda mencukupi untuk membayar utang Anda? Begitu dibaca oleh presiden kembali, Sayyidina Umar nah balas, kalau begitu tidak usah, tidak jadi, karena saya tidak jamin umurku bisa bayar itu utang. Masih ditolak sama bendahara, mau pinjam masih dinasehati. Kalau sekarang beda begitu. Apakah Anda yakin presiden bisa bayar sebelum umur Anda cukup? Diganti bendaharanya langsung. Nah, lihat ya, orang dulu itu memimpin satu kepemimpinan saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Imamul adil, imam yang adil. Tidak seperti sekarang. Jadi sudahlah, kita ini imam adil, tapi perlu dipahami bersama loh ya. Kapan-kapan kepemimpinan terangkat di satu daerah, sedangkan kepemimpinannya itu dolim, saya mau sampaikan, itu bukan karena penyebab siapa-siapa kecuali kita semua. Penyebabnya karena satu, ba'idun anil ulama, jauh dari ulama. Itu saja penyebabnya. Hadis loh itu. Jika terangkat satu pemimpin yang dolim di satu daerah, itu dikarenakan umatnya jauh dari ulama. Dulu umat itu tidak mau melangkah kalau tidak tanya sama ulamanya. Sekarang ulamanya kadang-kadang tidak bisa juga jadi panutan. Lalu sekarang kadang-kadang ulamanya juga dilawan. Ayo, waktu kemarin pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, nggak ada yang WhatsApp sama saya, Bib kita pilih siapa Bib, mohon arahan tak. Nggak ada, masing-masing menggunakan hawa nafsunya. Nah, kalau orang dulu itu nggak mau memilih, mau fokus apa kata ulamanya. Tapi ulama yang tidak menjual suara. Jangan tanya sama saya kalau saya condong sama satu orang, berarti suara Anda saya jual. Enggak. Demi Allah 1 rupiah tidak. Dari kemarin siapapun yang terangkat ini, ya itu tadi, karena manusia jauh dari ulama. Na'udzubillahi min dzalik.
Saya kalau ditawarkan jadi wali kota, saya akan jawab bahwa jangankan mau pimpin wali kota, memimpin keluargaku belum tentu selamat di hari kiamat. Betul? Memimpin keluarga itu loh, Anda bisa selamat di hari kiamat, belum tentu. Wallahi awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahlu wa auladu. Yang pertama kali menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka bukan lawan, bukan musuh, istri dan anak-anak tak sendiri. Itu yang kasih masuk ke neraka. Mau mikir masuk surga, itu yang teriak, ya Allah, itu suamiku tidak becus, bapakku tidak becus, mamaku tidak becus. Ayo angkat tangan kalau ada di sini selaku bapak, bisa ki jamin diri tak masuk surga karena becus miki didik keluarga tak. Hati-hati. Jangankan kita mau jadi wali kota, memimpin keluarga saja nggak ada jaminan. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, apakah istriku sudah sholat pada waktunya? Apakah anakku sudah melaksanakan perintah menjauhi larangan? Apakah saya sudah becus? Apakah ingat kini yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati. Itu di situ berkecamuk gitu. Anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya. Nggak, bukan nanti di padang mahsyar itu. Iya anakku sini kok. Nggak ada jangkau. Bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia berkecamuk, gemetar, menanggung dosanya masing-masing. Lah apalagi Makassar mau dipimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Umar itu pernah marah-marah gara-gara ada jalanan, kambing jalan hampir jatuh gara-gara lubang itu jalanan. Apa kata Sayyidina Umar? Nah, tunjuk asistennya, kalau tidak tertutup ini nanti lubang. Jangan salahkan kalau saya kisos kok. Gara-gara kambing tak ganggu jalannya, nah suruh tutup. Nah sekarang jalanan di Makassar berapa orang mati gara-gara lubang? Bukan kambing itu, tapi cari kambing hitam. Kalau pemerintah lubang jalanan itu kambing hitam disalahkan. Orang balap-balap bilang, apa nama balap-balap? Nah lubang. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, syababun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yaitu seorang pemuda yang hidupnya istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua ke masjid, jangan kaget. Orang tua ke masjid umum. Anak muda ke masjid, itu baru kaget. Ada orang tua baca Quran, tak bangka gitu? Enggak. Ya bahasanya nasadari diri nah. Tapi kalau anak muda baca Quran, itu. Ada orang tua berzikir di masjid, biasa. Anak muda berzikir di masjid, ini. Jadi memang itu perbandingan antara anak muda sama orang tua begini. Kalau orang tua ibadah itu tidak usah kaget, tapi kalau anak muda ibadah kaget. Begitu juga sebaliknya, anak muda maksiat ya pada umumnya, tapi kalau orang tua maksiat keterlaluan. Jadi kasar-kasarnya Allah cinta kepada orang tua yang taat, tapi Allah lebih cinta anak muda yang taat. Allah lebih cinta. Orang tua taat dicintai oleh Allah, anak muda yang taat sangat dicintai oleh Allah. Waktunya yang mungkin dia semestinya buang untuk kesibukan pergaulan, ya Allah Karim. Kalau kuliah itu di Pantai Losari najejer motornya ngobrol tidak menentu itu, komunitas apa semua dan lain sebagainya. Seandainya dia pakai untuk belajar, seandainya dia pakai untuk ibadah, tapi memang anak muda.
Tapi bagaimana kita tidak bangga ketika saya pergi ke An-Nahdah, lihat anak-anak muda datang semua belajar. Ya Allah, pernah saya diamanahkan mengisi di An-Nahdah, melihat anak-anak muda yang semestinya maksiat tapi duduk semua belajar. Ya Allah, hati ini senang. Yang semestinya umurnya mereka itu lupa kepada Allah, tapi dia gunakan untuk ingat kepada Allah, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, sejak balik sampai matinya tidak pernah meninggalkan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umurnya balik berapa sampai matinya itu tidak pernah tak meninggalkan tahajud. Seperti Syekh Abu Bakar Sahibul Adan, ya, Syekh Abu Bakar Sahibul Adan umurnya masih 8 tahun waktu dilihat sama wali. Siapa ini? Padahal itu masih kecil-kecil. 8 tahun itu kan main-main itu. Siapa ini? Dijawab Syekh Abu Bakar Sahibul Adan. Kenapa? Masih kecilnya saja udah mengalahkan magomnya 40 wali kutub. Masih kecil, magomnya udah mengalahkan 40 wali kutub. Masih kecil gitu. Jadi bagaimana ya? Itu dikarenakan bimbingan orang tuanya dari kecil, dibina anaknya baik-baik, ya, tidak melakukan maksiat kepada Allah. Tapi memang susah sekarang ini. Jangan lalu main-main sama anak, ya. Wallahi tidak ada yang bisa kendalikan anaknya. Saya pernah satu kali ketemu ada orang tua bilang begini, "Bib, seandainya bisa kutukar seluruh hartaku, rumahku, mobilku, semua. Saya tinggal di rumah kontrakan plus jalan kaki kemana-mana, asalkan Allah anugerahkan satu anak soleh. Satu saja anak soleh." Karena sekarang anak muda sangat susah untuk dikendalikan, ya, kecuali anak muda yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Seorang pemuda yang hatinya cinta di dalam masjid. Itu remaja masjid yang ngajar TPA misalnya, yang pemuda yang suka 5 waktu di masjid, hatinya itu di masjid. Gelisah itu kalau bagaimanapun susahnya di rumahnya, kalau sampai di masjid nah lupa susana. Itu berarti hatinya itu sudah diikat sama masjid. Hatinya itu sudah diikat sama masjid. Dan ingat baik-baik ya, orang yang masa mudanya di masjid insya Allah nanti akan sukses masa tuanya. Kenapa? Karena setiap perbuatannya di masjid utang bagi Allah. Utang bagi Allah, ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun kebaikan Anda, walaupun sekecil atom, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rah, kalian akan lihat. Kalian akan lihat. Ya. Artinya itu kasihan pengajar-pengajar TPA di zamanku dulu itu, ya Allah. Digaji 1 bulan 15.000. Ku ingat itu kalau mau terima gaji jejer 15.000 jadi kasihkan. Ikhlas mereka itu. 2 hari habis itu uang. 1 bulan mengajar. Tapi tidak pikir itu gaji. Yang penting ada di masjid. Yang penting ada di masjid itu, ya. Kumpul di masjid, makan di masjid, minum di masjid. Artinya enak mina rasa itu. Sedikit-sedikit ngomong, ayo pergi beli kambing-kambing. Iya, di mana makan? Di masjid. Enak itu. Seolah-olah itu masjid itu tempat paling nikmat bagi dirinya. Ini nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan di hari kiamat sama Allah. Mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Tapi semua punya etika. Makan, minum, jangan sembrono. Bagaimana Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah di dalam masjid, tapi jangan berlebihan. Ya, makan minum dalam masjid tapi jangan berlebihan. Jangan sampai ada orang itu di masjid bikin antara tiang sama tiang jemuran, paham ente? Nah, itu malah apa namanya? Bikin dapur di masjid, jangan. Bikin ini, artinya jadi remaja masjid yang punya etika masjid itu, ya. Jangan sampai ada kotor. Teh menetes, hati-hati kalau tidak dilap. Jaga baik-baik, ya. Jaga baik-baik.
Ada itu pernah satu riwayat. Nah, dan juga kalau di masjid itu kita itu tidak berani cas HP, tidak berani kecuali memang fasilitas yang bertugas. Pengajar-pengajar TPA itu kena bagian halal karena dia bertugas mengabdi untuk di masjid fasilitasnya. Juga itu marbot kayak Ustadz Anas itu yang tinggal itu. Tapi kalau bukan TPA ya jangan. Kalau remaja misalnya panitia mengatakan ini wifi halal, nah itu saya suka itu Masjid Babu Sa'ada itu wifi-nya itu kencang itu 50 Mbps. Remaja masjidnya banyak, tapi peraturan dilarang main game di masjid. Artinya datang ke masjid, ayo buka nih, welcome to my village. Lain itu. Nah, dijadikan masjid maksudnya kumpul. Karena kalau anak muda kumpul itu biar tidak ibadah, yang penting ada di masjid, insya Allah ujung-ujungnya sholat, gitu loh. Ujung-ujungnya sholat, biar ndak usah membersihkan, tidak usah tahajud, tidak usah baca Quran. Yang penting di masjid. Yang penting di masjid, ujung-ujungnya dapat azan pasti. Nah, itu minimal itu. Yang semestinya dia mungkin kumpul di tempat nakal, tempat narkoba, tempat ini, tapi dia malah di masjid. Nah, ini. Nah, dijaga baik-baik ya, etika. Tidur di masjid Ustadz boleh Ji? Boleh, tapi pakai bantal supaya tidak membentuk pulau Kalimantan ya. Biasa itu ada BB ini itu menyebar ya Bang Bente. Orang datang, apa ini? Hampir kita pecor, nataro licin. Nah, jadi apalagi kalau seandainya BB-nya itu masih datar, belum najis. Kalau posisi tidurnya agak terangkat, baru BB warna kuning udah najis. Jadi dijaga. Habib, bagaimana kalau tidur tiba-tiba junub di masjid? Tidak dosa, tidak apa-apa. Misalnya tidur, tiba-tiba junub, bangun, langsung saja keluar, tidak singgah. Tidak boleh singgah loh ya. Tidak boleh singgah. Keluar, lalu pergi mandi gitu. Tidak boleh singgah. Jangan dulu sebentar pi. Setiap detiknya dosa. Karena orang junub dilarang mukus, ya, berdiam di masjid. Tapi tidak dosa loh ya, tidak dosa. Asalkan dengan adab, ya, dengan adab. Laki perempuan jangan berkumpul. Hatinya di masjid, tapi kumpul di laki perempuan lebih parah. Ya. Itu berarti maksiat di masjid, lebih kotor lagi. Berikut, warajulani tahabbani fillah istama'a alaihi wa tafarragah alaihi. Dua laki-laki atau dua sahabat yang saling cinta karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi betul-betul dua laki-laki. Dikatakan tidak ada seseorang yang mengingatkanmu sholat kecuali dia adalah sahabat yang paling dekat. Ya, jadi dua laki-laki yang saling kumpul. Ada temannya misalnya tidak sholat, ayo sholat, ayo gini, ayo bareng. Ya, itu dua saling akrab gitu. Tapi mereka berteman bukan karena sesuatu, tapi karena Allah. Karena Allah. Jadi mau maksiat temannya, ada masalah aku ini bro, kenapa ini ketemu ke cewek, jangan kau dulu pacaran, nanti sudah pikir menikah sampai tak puas, tahan dulu sambalu. Itu seperti itu, saling mengingatkan. Jadi kalau ada teman berani nak ingatkan dalam bentuk maksiat, berarti nak cintai gitu. Ini tuh ada nuku ini bro, ketemu kak tadi cewek, tahu anak hebat, nah puji, nyoknyang, kayak begitu itu jangan ditemani, tidak perlu ditemani seperti itu. Saya itu waktu SMA dijuluki kak onta homo, onta karena orang Arab, homo karena tidak pernah pacaran. Iya, silakan tanya teman SMA saya.
teman SMA saya itu dijuluki onta homo. Onta karena orang Arab, homo karena anu. Jadi kalau ada teman, jangan kau jangan nanti gini, saling mengingatkan gitu loh. Hei, ayo pergi sembahyang. Nanti ayo sembahyang mikirun gampang minjo. Itu. Nah, itu dia itu saling mencintai karena Allah, ya. Insya Allah. Begitu juga dimaknakan di sini suami istri yang mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Istrinya tidak mau sholat, sudah dinasehati masih tidak mau, melanggar syariat, sudah dianu, Habib berapa kali ku nasihati sholat tidak mau, malah ku kasih sanksi begini tidak mau. Bagaimana Bib solusinya? Kasih lagi kesempatan. Bib sudah dikasih kesempatan, kasih lagi 3 kali, halal diceraikan. Sudah. Karena kenapa? Daripada di hari kiamat. Daripada di hari kiamat. Sebenarnya aturan Islam itu, kalau istri tidak mau sholat, dinasihati. Ayo sholat deh. Kalau tidak mau, dicuekin. Hukuman kedua ini cuekin. Kalau tidak mau, pisah kamar, pisah ranjang. Hukuman ketiga. Masih tidak mau, dipukul gairu mubarreh, yang tidak membahayakan. Tapi kalau sekarang dipukul KDRT, kan gitu, tidak masuk ini dipukul kah? Minimal pisah ranjang. Nah kalau pisah ranjang, bukan istri yang tidak kuat, laki-laki yang tidak kuat. Mustina, ya itu. Pertama dicuekin, dipukul, dibilangi, dicuekin, pisah ranjang, dipukul. Nah kadang-kadang yang dihukum seperti itu kadang-kadang suaminya. Ya, suaminya biasa itu tidak diajak bicara. Ustadz, istriku tidak diajak bicara. Ih, ngapa nak dibita kok? Ada biasa curhat sama saya itu. Tidak bisa sebut nama lo ya. Habib, istriku Bib, dan ajak bicara Kak. La ilaha illallah. Ku telepon, "Woi, ngapa di beta kau? Mustina kau yang ngancam ki kalau maksiat ki." Kenapa dia yang dikalah gitu loh. Mestinya suami itu punya wibawa. Saya kalau sudah datang marah aku, tidak bicara di rumah aku, 2 jam datang istri itu. Abang minta maaf kalau ada salah aku. Nusadari jipale. Nah, itu wibawa. Ini terus suaminya datang minta maaf ke sayang. Lo. Wibawanya di mana? Harus punya karismatik gitu. Ini suami-suami dulu itu ditakuti sama istrinya. Suami-suami dulu tidak bicara istrinya 2 jam kepikiran istrinya. Suami sekarang tidak bicara suami. Nah, paling istrinya bilang, "Ide deh, diam kisah deh." Tangis. Jadi hati-hati ya, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berikutnya, wa rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang digoda sama perempuan cantik. Ustadz, digoda kak kemarin saya. Siapa? Ada perempuan 58. Itu minggu. Itu digoda umur 20 misalnya kan. Nah, digoda perempuan muda, cantik, menawan, mempesona. Ya, digoda ini, dipanggil ini. Lalu dia mengatakan, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Wih, bisa kira-kira itu. Masya Allah. Habib, nah ajak kak makam malam. Tolak. Ya. Ada yang kemarin itu, Bib, mau mak menikah. Ini sudah lama ini, peristiwa ini sudah lama. Bib, mau mak menikah sama satu perempuan, tapi sudah mak lamaran. Nah ajak kak makam malam. Tolak. Jangan, haram. Tapi Bib, nabilan dia tidak apa-apa karena calon istri Miki. Jangan kok haram. Tolak. Nah, itu harus kasar itu. Harus kuat. Nah, kadang-kadang kita itu harus disiplin. Saya itu jangankan bilang calon istri mau pergi makan,
Saya diundang menikahkan orang, kalau kuliah gitu laki-laki sama perempuan duduk bersampingan, ku ancam ke orang tuanya. Kalau tidak disuruh masuk anak perempuan tak pulang nggak? Bib, enggak apa-apa Bib, ini boleh gini. Enggak, pulang nggak? Enggak mau nikahkan anak tak kalau duduk berdampingan begitu. Kenapa? Habib, tapi Mumi menikah Bib. Baru mau tuh. Baru mau. Belum pi. Kalau halal nih suami duduk. Atau bagaimana? Kalau kusinikah dulu di kamar, baru duduk di luar, kusinikah lagi. Enggak apa-apa. Tajdidun nikah. Kalau mau dibilang gaya syuting-syuting, seperti filmnya Indosiar kan duduk berdampingan itu. Nah, mau ke model modern, kusinikah dulu di dalam. Kusinikah di dalam, baru kusinikah di luar. Bib, 2 kali nikah. Enggak apa-apa. Daripada 1 kali tapi maksiat. Bagaimana mau berkah? Saya nusuruh kusinikah baru berdampingan begitu. Nehi. Enggak ada. Iya, dicampur gitu supaya la ilaha illallah. Enggak bisa. Haram. Maksiat. Ya. Lalu dikatakan, Habib, kenapa tidak mau Ki? Nah dia maksiat. Cocok nih dia maksiat, tapi saya ada, berarti saya juga dapat dosanya. Saya juga dapat dosanya. Saya 2 ku dapat, dosa sama amplop. Dia kan dosa saya dosa sama amplop. Lah amplopnya mana mungkin berkah? Mana mungkin berkah? Enggak mungkin lah. Masya Allah. Tapi jujur ya, saya juga pernah. Allah yang selamatkan. Sekali lagi ya, Allah yang selamatkan. Kenapa saya bilang begitu? Nabi Yusuf itu pernah digoda sama Juleha. Tahu Juleha? Belum pernah ada perempuan lebih cantik melebihi Juleha di zamannya. Paling cantik di zamannya. Tiba-tiba datangi Nabi Yusuf, nagoda. Lalu Nabi Yusuf, bayangkan ini Juleha telanjang bulat. Telanjang bulat datang sama Nabi Yusuf. Bayangkan perempuan datang sama kita telanjang bulat kalau tidak mimisan Ki. Ini datang, lalu apa kata Nabi Yusuf? Lari Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, wallahi, kalau bukan karena cahaya Allah di belakang Juleha, maka saya akan berzina pada waktu itu. Nabi loh ini. Nabi loh. Kalau bukan karena cahaya Allah, artinya perlindungan dari Allah, waktu itu diingatkan oleh Allah, maka dia sudah tidak akan mampu. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada iman yang bisa melawan jika nafsu sudah memuncak. Tidak ada iman yang bisa melawan jika nafsu sudah memuncak. Makanya pernah Kak ditelepon itu, Bib, saya sekretaris Bib, ada Kak di apartemen, umur 28 tahun. Di belakangnya Royal, bisa Ki datang ke sini, mau Kak bicara 4 mata sama kita. Bayangkan, si Pak 2 ke apartemennya. Siapa yang tahu Ki? Tidak ada. Tapi apa gue jawab, kayak nginucini ayam Bangkok Kak? Tidak ada. La ilaha illallah. Maksudnya saya ke situ baru pegang atas tasbih. Astagfirullah. 2 kali tak putar, kisah ini tak putar. Tidak, hati-hati namanya. Makanya murid saya itu paling marah muridku kalau 2 perkara, merokok atau pacaran. Kalau pacaran ku tapek memang nih. Ku telepon idul mama na tabe di minta izin nggak mau kata tapek gata. Bilang Kak iya Bib, tapek mikrasi yang ku tapek betul tapi baca sholawat Kak iya. Karena pacaran kalau ada ustadz menghalalkan pacaran, kasih menghadap Kak. 11 hadis 2 ayat saya kesilakan. Tidak ada satupun membolehkan itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai membolehkan itu. Berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuh. Seorang pemuda yang sedekah dengan sedekah lalu dia menutupi sedekahnya sehingga tidak mengetahui tangan kanannya sedekah, tangan kiri tidak tahu. Ada pepatah ya? Itu pepatah dari hadis Nabi SAW. Sedekatus sir, sedekah yang rahasia. Hadis Nabi SAW, sedekatus sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sir itu meredah murkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, tidak ada yang bisa memadamkan api neraka kecuali sedekah yang rahasia.
Bertanya muridnya, bagaimana mungkin api neraka bisa padam dengan sedekah yang rahasia? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Jangankan neraka, murkahnya Allah bisa padam dengan sedekah sir, apalagi api neraka. Mana lebih panas? Mana lebih bahaya? Murka Allah atau api neraka? Nah, kalau murka Allah bisa padam dengan sedekah rahasia, apalagi api neraka. Jadi perbanyak sedekah rahasia itu. Ya, sedekah rahasia. Tidak usah terlalu digumbar-gumbar. Apa kalau sedekah? Ada kan biasa itu orang kalau sedekah ada lambang majelisnya. Tidak usah ya. Tidak usah, biasa aja kalau perlu. Lihat coba bagaimana itu Sayyidina Ali Zainal Abidin di kampungnya. Ingat ya, semua orang miskin, janda di kampungnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap pekan ada beras datang ke rumahnya. Baru beras datang itu malam, tidak ada yang tahu. Bayangkan, bukan pencuri yang tidak diketahui, orang sedekah tidak diketahui. Setiap pekan datang beras, setiap pekan datang beras. Hei ibu kampung, siapa ini taruh beras di depan pintunya orang miskin dan anak janda-janda? Siapa itu yang taruh beras? Tidak ada yang tahu. Meninggal pintu Sayyidina Ali Zainal Abidin, dimandi sama sahabatnya, ada dilihat bekas hitam. Curiga sahabatnya, jangan-jangan ini yang bawa beras kah? Tapi belum bisa memastikan. Begitu meninggal 1 minggu tidak ada beras, sepakat manusia, oh dia yang bawa beras. Mati baru ditahu dia yang sedekah. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, tiap malam isi tempat wudhu 200 masjid. 200 masjid tempat wudhu, dan hampir 50 tempat minumnya kuda dan ontah dia isi. Padahal bukan dia punya, diisi semua. Tiap malam. Ya, nah, coba lihat bagaimana orang-orang dulu bersedekah. Kalau sekarang kan sedekahnya fulan, alamat fulan, kode pos, nomor telepon HP, lengkap. Kalau perlu seluk nah.